Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Gita Rodatuniza dari kelas Perbankan Syariah C 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kompensasi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, yang pertama ada pengertian. Nah, kompensasi adalah segala bentuk balas jasa atau imbalan yang diberikan oleh organisasi kepada karyawannya atas kontribusi dan kinerjanya. Nah, tujuan utamanya yaitu bisa untuk menarik motivasi, bisa mempertahankan karyawan yang berkualitas dan memberikan sesuatu hal yang layak untuk para karyawan. Nah, dari kompensasi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kompensasi finansial secara langsung. Nah, kompensasi secara finansial secara langsung ini berbentuk seperti uang dan contohnya gaji pokok, upah lembur, bonus intensif, komisi penjualan, dan ada pula kompensasi ketika seorang karyawan ini keluar dari pekerjaannya. Yang kedua, nah itu tadi bisa disebut kompensasi pesangon. Yang kedua ada kompensasi finansial. Nah, secara tidak langsung hal ini disebut juga sebagai tunjangan. Nah, diberikan dalam fasilitas tambahan seperti asuransi kesehatan, cuti berbayar, program pensiun, dan uang makan atau transport. Yang ketiga ada kompensasi non finansial. Nah, dari kompensasi non finansial udah ada nih namanya, yang tertera adalah non finansial. Nah, hal ini tidak dikaitkan dengan uang, tetapi lebih kompensasi berupa eh, peningkatan kepuasan kerja seperti pengakuan atau penghargaan, terus bisa juga pemberian lingkungan kerja yang nyaman, lalu ada kesempatan untuk pengembangan dan pelatihan karir seperti itu. Yang selanjutnya ada tujuan kompensasi. Nah, dari pemberian kompensasi ini, dari beberapa perusahaan tersebut memiliki beberapa tujuan tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Tetapi rata-rata adalah menarik tenaga kerja yang kompeten, mempertahankan karyawan agar tidak pindah ke perusahaan lain, meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja, mewujudkan keadilan internal dan eksternal, dan mendorong kinerja yang tinggi dan adanya loyalitas. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika karyawan bersemangat dan tenaga kerjanya kompeten, maka dari input dan output dari perusahaan tersebut akan meningkat dengan sendirinya. Nah, perlu juga dari perusahaan tersebut memberikan timbal balik yang setimpal atas produktivitas dan kinerja dari karyawan. Nah, prinsip-prinsip kompensasi setiap perusahaan tentunya sangat berbeda-beda. Tetapi menurut dari beberapa buku yang saya baca, yaitu ada 4 buah prinsip utama dalam sebuah kompensasi. Yang pertama ada keadilan atau equity. Nah, di sini setiap karyawan itu mendapatkan kompensasi sesuai kontribusi dan tanggung jawabnya. Seperti saya bilang tadi bahwa kemungkinan kompensasi yang diberikan dari job desk dan tanggung jawab sekaryawan itu berbeda-beda. Ada yang manajer tentunya lebih tinggi kompensasinya daripada mereka yang bekerja sebagai staff. Selanjutnya ada kelayakan, ada frekuensi, yaitu kompensasi harus cukup memenuhi kebutuhan hidup karyawan. Nah, di sini perusahaan berkewajiban untuk menanggung jawabi penuh kehidupan karyawan yang layak, karena karyawan akan bekerja sepenuhnya untuk perusahaan dan nantinya akan kembali lagi gitu loh kepada organisasi atau sebuah perusahaan. Selanjutnya ada motivasi. Nah, kompensasi ini tidak melulu soal uang atau finansial yang diberikan, tetapi kompensasi ini bisa aja bentuk
dorongan, semangat kerja yang bisa mewujudkan gairah-gairah semangat untuk karyawan-karyawan biar tetap memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Selanjutnya ada konsistensi, yaitu pemberian kompensasi yang dilakukan secara teratur dan transparan. Tentunya hal ini kan cukup risk, yaitu menyangkut soal keuangan. Nah, jika tidak transparan, maka mereka sulit mempercayai bagaimana bentuk keuangan di dalam perusahaan. Jadi diharapkan para perusahaan akan melakukan kompensasi ini secara teratur dan transparan. Seperti itu. Kesimpulannya yaitu kompensasi ini tuh sangat penting ya buat manajemen sumber daya manusia karena berpengaruh langsung kepada kepuasan, motivasi, dan kinerja karyawan. Nah, sistem kompensasi yang adil ini membantu organisasi bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Baik, itulah penjelasan singkat tentang kompensasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.